Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lohayati, guru sejarah dari SMA Negeri 1 Cikon, Kabupaten Blora. Saya mahasiswa PPG Sejarah dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk bisa mengembangkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam artinya kita harus membuat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan asas diferensiasi. Selain itu, ada kodrat zaman, di mana kita harus bisa mengembangkan anak agar mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada atau kebudayaan saat ini, agar mereka tidak menjadi manusia yang tertinggal dan tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, dalam video pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang tradisi lisan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning berbantuan aplikasi Canva untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak didik kita bisa berbelajar dengan gayanya masing-masing menggunakan aplikasi Canva, baik membuat infografis, baik membuat PowerPoint, baik membuat poster atau membuat video. Seperti itu, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang tradisi lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Atuf dipimpin doa. Perhatian, sikap duduk di tempat, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat siang, Bu. Oke, kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Presensi kalian manual ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lintang. Lintang. Oke, Lintang kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga Lintang lekas sehat ya. Semuanya sudah siap belajar? Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu tentang tradisi tingkat lanjut atau tradisi lisan, gitu ya. Jadi di sini masyarakat itu sudah mulai bisa berbahasa dengan baik, hanya saja mereka tetap masih buta aksara. Jadi orang yang bisa menulis, orang yang bisa berbicara belum tentu dia bisa menulis, seperti itu ya. Nah, ada yang ingat gak kemarin kita tuh belajar tentang apa sih? Oke, Jadi minggu lalu kita belajar tentang budaya praaksara, mulai dari masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan juga logam. Serta dari belajar minggu lalu kita dapat mengetahui bahwa kebudayaan selalu mengalami perubahan. jawaban yang luar biasa ya. Tadi Bula menggarisbawahi yang namanya kebudayaan itu terus mengalami perubahan. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lalu, meskipun kebudayaan yang sudah terjadi di masa lalu, bukan berarti kebudayaan itu ditinggalkan, tapi kebudayaan itu terus mengalami yang namanya evolusi. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi jangan saltok ya. Jadi dalam tujuannya dengan menerapkan model Project Based Learning, siswa dapat menganalisis tradisi lisan yang berkembang di masyarakat dan eksistensinya hari ini dengan benar dan dapat menghargai perbedaan yang ada. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Apa sih itu yang dimaksud dengan tradisi lisan? Jadi tradisi lisan adalah kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Di tradisi lisan benar apa yang disampaikan oleh Agil, bahwa tradisi lisan itu adalah pesan atau kesaksian
dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Jadi intinya tradisi lisan itu apa? Cerita yang diceritakan atau disampaikan secara turun-temurun. Biasanya kalian sering gini nggak? Jari sopo? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, orang tua atau mbah kalian, mungkin generasi mbah kalian ya, kalau ditanya jari sopo itu jawabannya gimana? Iya, kata orang zaman dahulu, jari wong dibiyen gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan tradisi lisan. Ada yang tahu nggak sih apa aja sih contoh dari tradisi lisan? Oke, pinter apa tadi? Mitos, apa lagi? Legenda, apa lagi? Nyanyian, apa lagi? Dongeng, apa lagi? Stop. Sebenarnya banyak sekali ya tradisi lisan itu, ada upacara, ada balada, ada teka-teki seperti itu, ada pantun gitu ya. Nah, jadi tradisi lisan, nah itu yang kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama ada legenda, ada dongeng, ada mitos, dan ada nyanyian. Kira-kira ada yang bisa beri contoh nggak? Contoh legenda. Oke, ada yang bilang Sang Kuryang. Kuryang itu berarti menceritakan legenda apa? Pinter apa Di? Menceritakan Gunung Tangkuban. Pinter. Jadi kalau Sang Kuryang itu Gunung Tangkuban Perahu. Apa lagi contoh legenda? Ayo, Malin Kundang itu legenda atau dongeng? Jadi kalau Malin Kundang itu adalah dongeng. Lalu bagaimana kita bisa tahu itu dongeng atau legenda? Karena ceritanya itu dekat-dekat ya, mirip-mirip gitu nggak? Cara bedain legenda sama dongeng gimana? Oke, Uus. Jadi legenda itu adalah asal-usul tempat dan tempatnya ada tempatnya ada dan tokohnya fiktif. Oke, luar biasa. Katanya kalau legenda itu tempatnya ada tapi tokohnya fiktif. Lah kalau dongeng? Dongeng adalah tokoh maupun peristiwanya fiktif. Jadi benar apa yang dikatakan Uus dan Isma, kalau legenda itu menceritakan asal-usul sebuah tempat, sudah menjadi sejarah lokal masyarakat yang tinggal atau yang memiliki legenda tersebut. Misalkan Bula punya gambar di sini adalah legenda apa ini? Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, Candi Prambanan. Itu adalah legenda. Kira-kira kalau kamu bilang ke masyarakat Jogja, Allah itu kaya, itu fiktif, masyarakat Jogja terima nggak? Nggak terima, karena ini sudah menjadi sejarah lokal dari masyarakat Jogja. Mereka akan terus mempercayai bahwa sejarah berdirinya Candi Prambanan itu adalah cerita tentang di mana Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi. Ada tempatnya. Candi Prambanan ada enggak? Ada yang pernah ke sana? Semoga yang belum bisa segera ke sana ya. Nah, jadi tempatnya ada tapi ceritanya fiktif karena dalam peristiwa sejarah tidak ada bagaimana cerita tentang Roro Jonggrang dan juga Bandung Bondowoso. Kita tahu Candi Prambanan itu dibangun pada masa Rakai Pikatan ketika kekuatan Hindu kembali berkuasa di Mataram kuno. Tenang, nanti kita akan belajar itu ya di semester 2. Oke, kalau dongeng benar yang disampaikan Isma, baik tokohnya ataupun tempatnya itu adalah fiktif atau tidak nyata. Tapi apa sih yang dapat kita pelajari dari sebuah dongeng? Biasanya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai moral, winter. Contoh dongeng itu apa aja? Jangan nyontoh gambarnya, selain timun mas. Kancil, apa lagi? Malin Kundang, pinter, apa lagi? Putri Salju, apa lagi? Ya dari Indonesia saja ya. Bawang merah,
Gunung Tangkuban Perahu itu ya. Oke. Kemudian ada mitos. Nah, mitos yang berkembang itu apa sih di Indonesia? Nyiro Kidul. Jadi banyak yang tanya sebenarnya Nyiro Kidul itu mitos atau legenda? Iya enggak? Tapi ini dapat kita kategorikan sebagai mitos. Apakah Nyiro Kidul itu benar-benar ada? Tidak. Ini namanya mitos. Bagi orang yang percaya, maka menganggap Nyiro Kidul itu benar-benar ada. Karena kita tahu setiap pemimpin dari daerah istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa mereka pernah bertemu dengan Nyiro Kidul. Tapi banyak sekali orang yang tenggelam di Pantai Selatan. Kenapa sih kira-kira? Kita tahu Pantai Selatan itu laut lepas, ya Bora. Jadi kalau kita melihat peta dunia, kalau di utara Jawa itu masih ada Sumatera, Kalimantan dan kawan-kawan, ya enggak? Tapi kalau di selatan Indonesia nggak ada siapa-siapa, nggak ada pulau, sehingga ombak itu menjadi besar. Makanya kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terseret oleh ombak. Dan yang terakhir adalah nyanyian rakyat. Kira-kira contoh dari nyanyian rakyat itu apa sih? Pintar, ada ler, iler, ada apa lagi? Padang bulan, apa lagi? Gunung pacul. Pintar. Berarti kan sudah bisa membedakan ya apa itu dongeng, apa itu legenda, apa itu nyanyian rakyat, dan apa itu mitos. Ciri-ciri tradisi lisan yang pertama apa? Iya, disampaikan dari mulut ke mulut. Karena namanya adalah tradisi lisan, disampaikan turun temurun. Makanya kalau yang sudah disopo, siapa yang menciptakan, tidak ada yang bisa menjawab. Ciri-ciri yang kedua apa? Iya, kadang di setiap tempat itu ceritanya intinya sama, tapi tokohnya berbeda. Kalau begitu ada perbedaan sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga, berisi cerita atau pesan. Kayak dongeng tadi, kita bisa belajar bagaimana bersikap bijaksana, sopan, gotong royong, dan lain-lain. Kemudian ada juga apa lagi? Iya, tadi tidak diketahui sumber aslinya. Makanya kalau ditanya sekali lagi jawabannya piye? Jare wong biyen. Gitu ya. Terus berikutnya apa lagi? Itu pasti ya disampaikan oleh orang tua ke yang lebih muda, ke generasi berikutnya. Yang terakhir, jenisnya tadi ada yang sudah kita pelajari. Seperti itu bisa dipahami. Nah, kira-kira tradisi lisan hari ini tuh masih kalian dengar nggak sih? Masih. Untuk biasanya menceritakan kepada anaknya yang sedang tumbuh, ya enggak? Mereka menceritakan bagaimana Malin Kundang. Apa sih intisari yang bisa kita dapat dari cerita Malin Kundang? Pintar, tidak boleh durhaka. Baik semuanya, kita bentuk kelompok dulu ya. Oke, kita biasa pakai tim picture well. Kita mulai ya. Oke, dicekat nggak? Oke, kelompoknya sudah keluar. Silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semua sudah berkumpul bersama kelompoknya. Sekarang boleh jelaskan kita mau ngapain gitu ya. Boleh bagi LKPD-nya dulu, baru kita bahas gitu ya. Semuanya sudah dapat LKPD? Nah, kalian bisa lihat di LKPD kalian bahwa kita akan membuat proyek tentang tradisi lisan. Kalian bebas memilih mau buat PowerPoint, mau buat video, atau mau membuat infografis yang menurut kelompok kalian mudah untuk dikerjakan dan kalian
bisa menggunakan aplikasi untuk membuatnya. Paham? Legenda boleh, mau milih mitos boleh, mau milih dongeng boleh, mau milih nyanyian rakyat boleh. Kalau di LKPD kalian ada lembar penilaian. Jadi kalau bikin konten, perhatikan isinya. Disesuaikan dengan tuntutan penilaiannya ya. Oke? Terus di bagian LKPD itu ada bagian yang namanya, nah ini rancangan proyek, alat dan bahan. Kalau kalian pakai media berarti ya tuliskan saja HP gitu ya. Terus perencanaan, tuliskan satu, kalian ngapain, misalkan mencari materi untuk membuat infografis. Terus sumbernya dari mana jangan lupa dituliskan ya. Kemudian yang terakhir adalah konten, isinya membahas soal apa, misalkan dongeng, ya jelasin apa yang kalian tulis di dalam infografis. Bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Perencanaannya misalkan alat dan bahan ya, kamu tulis alat dan bahan yang kamu gunakan apa, misalkan kan HP kan. Nah, kalau kamu tulis saja misalkan mengenai kayak isi infografis kalian, isinya infografis kalian di sini baru dari mulut penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai PPT tugas dari Buloha. Perkenalkan, nama saya Aruf Gendra Fadila. Perkenalkan, nama saya Moza Aprilia. Saya Eva Martawijaya. Saya Adi Dwi Kurniawan. Untuk membahas mengenai pengertian, jenis, dan juga contoh dari mitos. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu apa itu mitos dan ada yang belum tahu. Sebenarnya mitos itu apa sih? Nah, dalam KBBI, arti mitos sendiri adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Atuf. Jenis-jenis mitos. Yang pertama ada mitos penciptaan, yang kedua ada mitos kosmogenik, yang ketiga ada mitos asal usul, yang keempat mitos teogenik, yang kelima mitos antropogenik, dan seterusnya diteruskan. Contoh mitos, kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Orang Jawa percaya jika ada kupu-kupu masuk ke rumah, maka rumah tersebut akan kedatangan tamu. Tamu ini biasanya keluarga, kerabat, sahabat, atau orang terdekat. Oke, untuk contoh mitos yang kedua adalah mitos menabrak kucing. Orang yang menabrak kucing tetapi membiarkannya dipercaya akan mengalami sial. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mirati. Jadi di sini saya akan bertanya, kenapa manusia mempercayai mitos? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Mila. Untuk jawabannya sendiri akan dijawab oleh Adi. Pertanyaan tadi, kenapa manusia harus mempercayai mitos? Kembali lagi ke pengertian, mitos itu adalah turun-temurun dari orang yang sudah lampau ya. Jadi kita sebagai generasi muda mau tidak mau juga harus mempercayai
pesan yang disampaikan oleh generasi tua tersebut. Dikarenakan untuk kebenarannya kadang saja mitos itu bisa terjadi, kadang saja tidak. Akan tetapi untuk mitos tersebut lebih banyak terjadi, sehingga kita sebagai generasi muda mau tidak mau juga harus mempercayai mitos tersebut. Terima kasih, itu saja. Baik, itu tadi jawaban dari Adi. Apakah bisa diterima oleh Mila? Baik, untuk presentasi kali ini mungkin sekian. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Jadi pertama-tama di sini kami akan menjelaskan pengertian dari mitos. Karena keterbatasan penglihatan di layar, jadi teman-teman bisa kita menggunakan HP dan teman-teman bisa memperhatikan di layar. Bisa angkat ke depan. Maksudnya biar slide-nya. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Uswatun Kasana. Nama saya Frida Nursi Fitriani. Nama saya Reva Amelia. Saya Felicita. Perkenalkan, nama saya Faris Satya. Jadi apa sih itu mitos? Mitos atau mite adalah catatan peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau, mengandung penafsiran tentang asal-usul dalam alam semesta, manusia dan bangsa yang memiliki arti mendalam dan dianggap benar-benar terjadi, lalu disampaikan secara terus-menerus dan dilebih-lebihkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reva. Macam-macam mitos berdasarkan isinya. Cerita mitos terjadinya alam semesta. Cerita mitos dunia dewata yang memasukkan juga susunan para dewa. Cerita mitos manusia pertama. Cerita mitos pertanian atau yang berkaitan dengan makanan pokok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felis. Mitos Jawa 1. Mitos gadis duduk di depan pintu akan sulit jodoh. 2. Bersiul di malam hari dapat memanggil setan. 3. Pemaling mengambil makan sebelum orang tua masuk rumah, tanda akan datang tamu. 4. Duduk di bantal bisa menyebabkan bisulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fares. Secara umum, mitos masih belum bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan cenderung mengarah ke suatu hal yang tidak masuk akal. Namun, ada sebagian mitos yang memang pernah terjadi dalam kehidupan nyata, tapi dikemas dengan cerita menarik sedikit dilebihkan agar menjadi semakin menarik. Mitos berguna bagi kehidupan manusia secara lahir maupun batin, secara mengandung nilai-nilai tertentu yang diberi pedoman bagi kehidupan manusia. Mitos terbentuk dari pikiran manusia yang tidak mau menerima begitu saja semua fenomena alam yang ditangkap dengan akal dan panca inderanya. Penghormatan kepada leluhur, kepercayaan pohon kehidupan, serta kekaguman pada tata surya menjadi penyebab lahirnya mitos. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi langsung saja.
Oke, perkenalkan nama saya Adi Dwi Kurniawan dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya, mitos itu kisah yang berlatar dari masa lampau dan menyebar dari mulut ke mulut dan belum diketahui keasliannya. Bisa sebutkan jenis mitos dan sebutkan pengertiannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Adi Dwi Kurniawan. Jadi jenis-jenis mitos sendiri itu ada 5, yaitu mitos penciptaan, yang kedua mitos kosmogenik, yang ketiga mitos asal usul, yang keempat mitos teogenik, yang kelima mitos antropogenik. Dan pengertian menurut Krems yaitu mitos atau mit adalah catatan peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta, manusia dan bangsa yang memiliki arti mendalam dan dianggap benar-benar terjadi, lalu disampaikan secara terus-menerus dan dilebih-lebihkan. Baik, apakah bisa diterima oleh Adi? Ya, bisa. Terima kasih. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sekian, kami pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Farhan Nabil Saputra. Perkenalkan, nama saya Berta Arsani. Perkenalkan, nama saya Sofia Mandarisya Putri. Baik, jadi pengertian nyanyian rakyat yaitu salah satu genre atau bentuk folklore yang terdiri dari kata-kata atau lagu yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional serta banyak mempunyai varian. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Vita. Ciri-ciri: dipopulerkan secara lisan dari mulut ke mulut, liriknya sederhana, tidak terlalu panjang, bertema tentang kehidupan rakyat, dinyanyikan secara turun-temurun, bebas, tidak terikat pada aturan-aturan baku. Maria yaitu memiliki irama yang riang. Contoh: lir-ilir, cubluk-cubluk suwo, jamuran, gundul-gundul pacul, ampar-ampar pisang, selira. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. Caangon, caangon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no kanggo mbasuh dodo tiro. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua tadi berkaitan kenapa sih kok legenda itu nggak bisa dijadikan sejarah gitu ya? Ingat, sejarah itu sesuatu atau peristiwa bisa dikatakan sebagai sejarah apabila dia punya fakta, bisa dibuktikan. Tempat dari sebuah legenda memang bisa dibuktikan, tapi tokoh-tokohnya itu fiktif, tidak tercatat dalam buku sejarah. Inilah mengapa legenda itu masuknya ke dalam tradisi sejarah lokal, gitu ya. Jadi dimiliki oleh masyarakat tertentu yang memiliki
ceritanya seperti itu, legendanya gitu. Nah, tadi diskusi yang luar biasa sekali ya. Sampailah kita pada kegiatan penutup kita ya. Silakan LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan bisa dikumpulkan dan akan buah nilai dari infografis yang kalian sudah buat. Kalian luar biasa proyeknya ya. Tadi ada 2 jenis gitu ya. Ada yang membuat PowerPoint dan ada yang membuat infografis gitu ya. Nah, sekarang siapa kira-kira yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ternyata kebudayaan Indonesia ternyata banyak sekali diantaranya yaitu seperti dongeng, legenda itu tadi yang dijelaskan oleh Oke, luar biasa, jadi kesimpulannya kebudayaan Indonesia itu banyak sekali ya. Ada legenda, ada mitos, ada dongeng, ada nyanyian rakyat, ada upacara adat, banyak sekali gitu ya. Oke, kesimpulan lagi siapa yang menyimpulkan? Jadi kesimpulan untuk materi pada hari ini yaitu tentang tradisi lisan yang dimana itu adalah pesan dari generasi tua ke generasi muda yang dimana kita sebagai generasi muda itu seharusnya mempercayai dan melanjutkan tradisi lisan yang telah disampaikan generasi tua itu kepada anak cucu kita nanti. Oke, luar biasa, beri plus untuk Adi. Jadi yang disampaikan Adi tadi pada dasarnya semuanya benar ya, baik oleh Agil, Adi tadi. Kalau Adi tadi benar, sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai kita melupakan budaya milik asli Indonesia. Di antaranya adalah tradisi lisan. Seperti itu ya? Baik, kesimpulannya udah, sekarang refleksinya. Apa sih yang kita dapat dari belajar hari ini? Ada yang mau? Ayo, Fares. Oke, Fares. Semangat dong Fares, jangan lemas. Pentingnya mengingat masa lalu. Enak ya refleksinya, pentingnya mengingat masa lalu. Kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita bisa saja jatuh ke lubang yang sama atau bisa melakukan kesalahan yang sama. Saya merasa senang dengan pembelajaran hari ini karena dapat mengetahui lebih jauh tentang mitos, legenda, nyanyian, dan menambah kekompakan tim. Oke, luar biasa, beri aplaus untuk Sela. Kita juga punya kebudayaan lisan atau tradisi lisan. Di antaranya tadi yang kita pelajari adalah legenda, ada dongeng, ada mitos, dan juga ada nyanyian rakyat. Sebenarnya masih banyak lagi dari tradisi lisan. Dan ini juga biasanya kalian pelajari di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Inggris. Hanya budayanya yang berbeda. Gitu ya? Luar biasa sekali kalian, dan refleksinya benar. Kita merasa lebih kompak, kita merasa lebih senang. Seperti itu? Semuanya senang dah hari ini? Sebenarnya yang percaya nggak percaya, tapi ingat masyarakat zaman dulu itu pakai ilmu titen. Jadi kalau kita berbuat demikian, maka hasilnya adalah demikian. Jadi mau nggak mau masyarakat Indonesia banyak sekali yang percaya terhadap mitos. Kayak tadi misalkan, jangan duduk di atas bantal, nanti pantat kamu bisulat. Ada yang tahu arti nggak? Kenapa kita nggak boleh duduk di atas bantal? Pinter. Bantal itu untuk kepala. Ini yang nggak boleh dilakukan sebenarnya. Ini berkaitan dengan tata krama, berkaitan dengan sopan santun. Baiklah, kita sampai di penghujung acara kita. Karena kita di jam terakhir, maka kita berdoa bersama-sama. Oke, silahkan seperti biasa ketua kelas dipimpin untuk pulang. Perhatian, sikap duduk di tempat, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat sore, Ibu. Oke, kalian semua luar biasa. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga kalian selamat di perjalanan pulang. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.